semua, kenalin aku Aulia dan kali ini aku akan buat tutorial cara buat dress yang kayak gini. Nah, aku akan buat dressnya dari bahan ini. Ini bahan rayon viscose. Butuhkan yang pertama kainnya. Nah, yang kita butuhkan selain kainnya, ini 2 meter. Kemudian karet seperti ini. Kemudian karet yang seperti ini adalah benang karet. Benang ya, tapi karet. Kemudian kalau yang ini tadi itu karet yang biasanya dipakai. Ini lebarnya 0,5 cm. Kemudian gunting dan pewarna aja. Ini aku pakai warna orange karena harus beda. Kapur aku adanya warna putih, jadi aku pakai pensil warna aja. Kemudian penggaris pola. Oke, langsung aja kita lanjut pada pembuatan busananya. Di sini aku nggak akan pakai pola ya. Langsung aja dari kainnya kita gunting. Nah, untuk prosesnya yang pertama kita lipat dulu bagian bahannya. Ini bahannya itu dilipat 2 seperti ini mengikuti serat. Nah, maksudnya mengikuti serat itu seperti ini ya. Jadi dilipat 2, dibuat di atas meja atau di atas lantai aja langsung. Nah, dirapikan. Jangan sampai ada yang kelipat atau berkerut, karena kalau kita potong nanti potongannya tidak pas atau tidak sama. Nah, setelah dipotong kayak gini, bagian yang mengikuti serat maksudnya seperti ini, yaitu panjangnya ini yang akan bisa dibeli beberapa meter kesananya. Oke. Setelah itu kita ambil penggaris, gunting, dan kapur untuk mewarnai. Di sini aku buat panjangnya ini sekitar 95 cm atau 90 cm, boleh tergantung tinggi badan kita ya. Kalau mau disesuaikan dengan seperti yang saya potong saat ini, boleh banget. Langsung aja kita ukur dari bawah ini. Kemudian digaris saja biar lurus dan gampang buat dipotongnya ya. Ini bahannya itu karena tipis dan mudah bergerak, jadi harus hati-hati untuk bahan-bahan yang tipis dan seratnya mudah bergeser. Takutnya salah potong dan menjadi miring-miring. Nah, setelah digaris kita gunting sampai ke ujung. Ini akan menjadi bagian badannya ya. Diperhatikan bagian bawahnya jangan sampai ada yang terlipat. Oke, setelah itu aku buat seperti ini, dirapikan lagi, dan ini aku potong ya. Bagian ininya untuk sisi aku potong. Nah, ini untuk bagian pinggiran kain itu biasanya banyak seratnya, kita gunting juga dan dibuang aja karena nanti nggak bagus. Kita gunting lagi sampai ke bawah, jangan lupa dirapikan. Lihat ya cara guntingnya itu kainnya nggak diangkat, kita yang bergerak-gerak. Kemudian dilipat lagi, jadi dia nimpa kayak gini, jadi ada 4 lembar ya. Terus bagian ini akan menjadi bagian ketiak, sudut yang ini, jadi kita buat garis seperti ini ya. 5 cm untuk bagian atas dan 8 cm untuk bagian bawahnya. Kemudian kita garis miring kayak gini untuk bagian ketiak nantinya ya. Dan kita gunting seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, udah beres untuk bagian depannya. Udah kita gunting ya. Nah, ini akan menjadi bagian sisi, kemudian ini bagian atasnya. Oke, setelah ini aku akan garis-garis bagian atasnya beberapa senti, sekitar 29 cm dari atas ke bawah ini. Kemudian dikasih jarak 22 cm atau sekitar 1,5 cm. Begini dibuat titik-titik dulu. Nah, kalau udah habis kita buat lagi berikutnya titik-titik. Nah, ini akan menjadi patokan kita untuk menjahit garis kerutannya nanti. Kita garis semuanya bagian dalam ya, dari bagian dalam, jangan dari bagian luar karena nanti jelek banget kalau misalnya kelihatan. Nah, setelah dititik-titikin kayak gini, jangan lupa untuk bagian lembar kain sebelahnya juga di garis seperti ini ya.
dibuat sampai ujung kain. Kalau sudah, kita garis-garis menggunakan penggaris ini. Kalau sudah biasa menjahit lurus, boleh aja tinggal ikutin titik. Tapi kalau belum biasa, kita harus ikutin garis kayak gini. Oke, digaris semuanya sampai beres ya, sampai 29 titik atau berapa titik tadi itu selesai. Itu juga sebelahnya tinggal digaris seperti yang sebelahnya tadi. Oke. Di sini aku percepat aja karena caranya sama persis seperti yang sebelahnya untuk bagian depannya. Nah, tinggal dititik-titikin semuanya sampai ke ujung kain, kemudian digaris-garisin. Oke. Nah, setelah semuanya beres, ini langsung aja kita lipat. Biar rapi ya. Tinggal dilipat semuanya. Selanjutnya untuk bagian lengannya, ini pakai kain yang sama. Kita rapihin lagi sisa bahannya kayak gini. Sebenarnya nggak habis ternyata ya 2 meter, kita bisa menggunakan 1,5 meter aja. Nah, untuk ukuran lengannya aku potong 55 kali 50 cm. Nah, 55 itu untuk panjangnya dan 50 cm itu untuk lebarnya ya. Langsung aja dititik-titikin semuanya. Kalau udah dititik-titikin, boleh kita garis biar lurus karena ini kainnya itu susah dan mudah bergerak-gerak. Oke, maaf banget ini mataharinya pas banget kena ke lantainya. Jadi kainnya itu seperti ada gambarnya padahal nggak, itu bagian itu karena matahari. Terus aku gunting dulu, ini yang pertama bagian sisa bahannya itu yang biasa ada tiras-tirasnya, aku gunting dulu biar nggak merusak look dari busananya nanti. Terus aku gunting yang kita garis barusan 55 kali 50 cm. Nah, ini aku gunting lagi untuk panjang dari lengannya. Oke, kalau udah seperti ini kita lipat dua dulu untuk dirapikan kembali. Karena kalian bisa lihat ini masih ada yang panjang pendek, itu karena memang bahannya yang mudah banget bergeser. Kemudian kalau udah beres, sekarang aku mau buat garis miring seperti yang tadi lagi untuk menyambungkan antar ketiak. Nah, dari sisi ini aku buat itu sekitar 4, kalau yang ke bawahnya aku buat 7 cm. Nah, ke samping aku buat 4 cm aja. Tergantung ya, terserah kalian sih, nggak harus pas-pas banget seperti yang aku buat. Nah, kalau udah dipotong sama ya seperti yang bagian badannya tadi, kita pisahkan dan kita lipat. Oke, kita lanjut ke proses penjahitan. Di sini paletnya aku isi dengan benang karet. Nah, untuk mengisi benang karet, diingat kalau benangnya harus diisi dengan manual ya, karena ini karet jadi nggak bisa menggunakan mesin. Jadi kita isi, diputar-putar seperti ini sampai benangnya penuh. Jangan terlalu ditarik, biarin aja dia longgar ya. Nah, kalau udah kita masukkan ke dalam rumah skocinya. Ini lihat arahnya harus dari sebelah kiri ya, benangnya harus di atas kita. Kemudian diselipin dan dimasukin ke sini lagi, diselip lagi. Nah, waktu ditarik arahnya itu berlawanan. Kalau udah kita masukkan ke dalam mesinnya dari bawah. Nah, kita langsung lanjut ke benang atasnya. Untuk benang atas kita menggunakan benang biasa, bukan benang karet. Nah, di sini aku langsung buat ya dari atas, langsung aku arahkan ke bagian mesinnya. Lalu ke lubang jarumnya dari sebelah kiri ke kanan dan kita ambil benang dari bawah. Oke, benang karetnya sudah di atas, kita mulai menjahit. Maaf banget ini arahnya jadi dari samping karena aku ngerekordnya aku lupa harusnya di landscape itu kan. Nah, yang pertama dari tanda-tanda titik-titik yang tadi aku buat jarum pentul buat ngebantu jahitannya supaya nanti pas ngejahit lurus. Kalau kalian udah biasa, kalian boleh langsung jahit aja. Di sini aku buat titik-titiknya. Dari belakang itu aku tandain dengan jarum. Kemudian aku mulai jahit, dikunci dulu awalnya.
Dijahit aja semuanya sampai ke pinggir, ngikutin titik-titik yang sudah tadi kita buat. Nah, nanti hasil kainnya itu perut, jangan lupa dikunci ya untuk akhirnya juga. Nah, nanti dia kayak gini. Oke, kita coba lagi dengan cara yang sama, tapi di sini aku udah nggak pakai jarum lagi karena titik-titiknya sebenarnya kelihatan karena ini kan bahannya putih, jadi nembus kok ke arah luar. Kemudian dari jarak yang satunya yang sudah kita jahit itu biasanya sudah bisa kita perkirakan. Nah, kalau udah dijahit, ini harus rada-rada ditarik sebenarnya bukan karena susah dijahitnya, tapi karena bagian pertama yang sudah kita kerut lebih awal itu dia membuat kain lainnya berkerut, takutnya kelipat, jadi harus dirapikan sehingga dia seakan-akan lurus lagi. Nah, ini aku percepat aja prosesnya. Kalian bisa lihat ya, ini gampang banget, tinggal dijahit seperti jahit biasa. Dan kita selesaikan semuanya sampai batas titik-titik yang udah kita tentukan tadinya. Oke, aku percepat aja, nanti kalian bisa lihat hasil dari smoke-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian sebelahnya juga. Kalau bagian ini sudah beres, nah bagian yang dikerut-kerut ini akan menjadi bagian dada yang akan membentuk badan kita nantinya. Jadi hanya di atas aja yang dikerut-kerutnya. Untuk bagian ke bawahnya kita biarin aja. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa lihat ini bisa dikerut-kerut. Aku tinggal lanjutin lagi ya untuk berikutnya. Oke, selanjutnya untuk bagian lengan. Untuk bagian lengan ini kita rapiin dulu ya hal-hal yang mengganggu. Nah, ini bagian bawah, aku jahit dulu bagian bawahnya karena udah diobras. Jadi aku lipat obrasannya, pas banget obrasan, jadi kecil gitu. Aku jahit dulu ke bagian bawahnya. Tinggal dijahit kayak gini supaya bagian pinggirnya itu rapi. Kita tinggal ikutin aja bagian obrasannya, jadi nggak terlalu ribet lagi, sekitar setengah senti dilipatnya, pas banget obrasannya. Kemudian karet yang setengah senti, lebar setengah senti aku potong sekitar 20 senti dan akan dijahit sepanjang ini, sepanjang lengannya. Lebarnya kan yang tadi 50 senti, jadi bakal ditarik gitu. Nah, tinggal dijahit seperti ini. Dari bawah itu sekitar 10 cm ke atas ya. Terus aku jahit, jangan lupa dikunci. Dan saat menjahit jangan lupa karetnya ditarik sampai panjang dari kainnya, supaya kainnya ngerut ngikutin lebar dari atau panjang dari karetnya. Oke, langsung aja dijahit. Diusahakan ini lurus ya, jangan sampai miring-miring, beda dari yang awalnya karena itu dari bawah itu jaraknya ke atas sekitar 10 cm, jadi harus bisa memperkirakan. Kalau sulit bisa digaris. Nah, kalau udah sampai ujung langsung aja diselesaikan dengan dikunci supaya karetnya tidak lepas. Nah, oke, beres. Nanti hasilnya kayak gini ya. Untuk bagian atasnya sama juga caranya. Ini bagian yang ada ketiaknya, yang ada miringnya, cuman batasnya dari atas itu sekitar 2 atau 3 cm aja. Kalau yang tadi kan 10 cm. Dan tinggal dijahit bagian sisi lengannya, dilipat 2 dan dijahit. Oke. Selanjutnya di sini aku akan nyatuin bagian badan depan dan belakang, yaitu bagian yang udah dijahit kerut-kerut tadi. Nah, sisinya ini itu tinggal dijahit. Nah, kalian bisa lihat itu bagian yang ada karetnya itu yang akan kelihatan ya, nanti dijahit, kemudian nanti dibalik, bagian karetnya bakal ada di dalam. Jadi kita jahit sekitar 1,5 cm atau 2 cm. Jangan lupa dikunci. Kita jahit sampai bawah sisinya. Kanan kiri dijahit dan sisanya benang-benangnya kita potongin. Kemudian untuk bagian ketiaknya ini kita satukan ketiak badan dan ketiak lengan yang sama-sama miring tadi itu. Nah, ini bagian yang disatuin, bagian yang ada potongan jahitannya ini disamain dengan bagian lengan yang ada jahitannya. Tinggal di seperti ini. Nah, dan dipentulin dulu. Kayak gini. Nah, kalau udah dipentulin juga bagian yang atasnya ini disatuin aja ya. Kalian bisa lihat caranya karena bagian
badan dan lengan itu nggak jauh beda. Kita motong kemiringannya, cuman karena bagian badannya tadi dikerut, jadi dia ngikutin panjang dari miring lengannya. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja dijahit menggunakan jahit mesin sekitar 1,5 cm atau 1 cm aja. Nah, waktu menjahitnya itu jarum-jarumnya boleh langsung diambil atau nggak diambil juga boleh sih sebenarnya, karena ingat yang kemarin aku bilang itu arahnya sangat membantu banget cara membuat jarumnya untuk membantu kita dalam menjahit. Nah, kalau udah beres baru dicopotin jarumnya. Nanti hasilnya kayak gini, dan tinggal kita jahit bagian yang sebelahnya lagi, lengan yang di sampingnya. Oke. Dan ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat ini press body banget dan bagus banget dipakainya. Kalian bisa lihat ini lengannya yang pertama aku buat panjang kayak gini. Ini bagus banget. Jadi kalau kalian gak terlalu suka agak kebuka, ini bisa dinaikin bagian dadanya juga. Nah, ini kalau mau diturunin juga bisa, dan dadanya itu gak akan turun. Oke, lihat deh, bagus banget. Bagus banget mau dipakai ke pantai ataupun ke taman-taman gitu. Kemudian ini aku tarik bagian lengan bawahnya, jadi dia kayak gini numpuk, itu lucu banget. Lihat deh, bagus banget tuh, jadi lebih feminim lagi. Kemudian kalau pengen dinaikin ini juga bisa. Nah, jadi dia lebih pendek lagi si lengannya. Nah, bagus banget gak sih? Oke, sekian dan terima kasih.